wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai hubungan pendapatan nasional dan neraca pembayaran. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu periode. Nah, biasanya itu adalah 1 tahun. Peningkatan pendapatan nasional yang berupa peningkatan produksi nasional akan meningkatkan ekspor yang kemudian dapat mendatangkan devisa yang mampu memperbaiki neraca pembayaran. Kenaikan pendapatan nasional akan mendorong permintaan uang naik yang kemudian dapat mendorong penawaran jumlah mata uang dan akan mendorong adanya impor modal dari luar negeri ke dalam negeri sehingga dapat meningkatkan jumlah saldo cadangan devisa yang bisa memperbaiki neraca pembayaran. Kemudian ada current account. Menurut IMF, neraca pembayaran atau balance of payment adalah laporan statistik yang meringkas secara sistematis selama periode waktu tertentu transaksi ekonomi suatu negara dengan negara-negara lainnya. Sedangkan menurut Bank Indonesia, transaksi berjalan atau current account mengukur penerimaan dan pengeluaran Indonesia yang berasal dari transaksi barang dan jasa, pendapatan, dan transfer berjalan dengan bukan penduduk. Komponen transaksi berjalan sendiri adalah neraca perdagangan, jasa-jasa, pendapatan, dan transfer berjalan. Kemudian, di sini untuk lebih jelasnya ada bagan mengenai komponen neraca pembayaran. Yang pertama adalah neraca berjalan atau current account. Lalu neraca berjalan terdiri dari 3 akun. Yang pertama ada neraca perdagangan, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Yang kedua ada neraca jasa atau ekspor impor jasa, meliputi tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah neraca transfer unilateral. Ya, contohnya di sini adalah hadiah atau bansos. Kemudian komponen neraca pembayaran yang kedua adalah neraca modal atau capital account. Dan kemudian selisih perhitungan, perubahan cadangan devisa, dan yang terakhir adalah lalu lintas moneter atau monetary account. Kemudian penjelasan mengenai tujuan dan fungsi BOP. Yang pertama adalah untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara, mengetahui permasalahan hutang luar negeri suatu negara, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa, digunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional dan sebagai dasar pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi dan keputusan di bidang perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah sebagai penyaji data keuangan internasional. Selanjutnya adalah hubungan national income accounting dan current account balance. Posisi surplus atau defisit transaksi berjalan dapat dilihat dari hubungan antara neraca pembayaran dan pendapatan nasional. Neraca pendapatan nasional atau national account dapat ditulis dalam persamaan identitas berikut. Dan tentunya teman-teman di sini sudah tidak asing ya mengenai rumus dari pendapatan nasional, di mana Y adalah pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah government atau pemerintah, ditambah investasi, ditambah ekspor, dan dikurangi impor. Jadi dalam rumus tersebut yang bertanda negatif yang mana? Iya betul, yang bertanda negatif adalah impor. Jadi impor ini berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan nasional. Apabila impor tinggi, maka pendapatan nasional akan turun. Namun sebaliknya, apabila impor turun, maka pendapatan nasional akan tinggi atau naik. Dengan asumsi transaksi berjalan atau CA ya, kita singkat dengan current account, hanya merupakan neraca perdagangan barang dan jasa, sehingga persamaannya disusun ulang menjadi Y sama dengan C plus G plus I plus CA. Kemudian pindah ruas ya, Y dikurangi C plus G sama dengan I plus CA. Karena CA ini adalah selisih dari ekspor dan juga impor ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa current account itu adalah selisih antara ekspor dan impor.
Jika Y sama dengan C plus K sama dengan S, di mana S ini adalah tabungan, sehingga dapat diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu S sama dengan investasi ditambah current account, atau current account sama dengan tabungan dikurangi investasi. Selanjutnya, jika terjadi surplus transaksi berjalan, investasi lebih kecil daripada tabungan, sehingga kebutuhan investasi dapat ditutupi melalui tabungan. Sedangkan pada kondisi defisit transaksi berjalan, investasi lebih besar daripada tabungan. Untuk kebutuhan investasi yang besar, sedangkan tabungan domestik tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan investasi tersebut, maka diperlukanlah sumber pendanaan dari luar negeri. Sumber pendanaan luar negeri dalam bentuk utang ini akan dicatat pada pos transaksi finansial. Jadi untuk CA di sini tabungan harus dalam kondisi lebih besar ya daripada investasi agar current account-nya ini mengalami surplus begitu. Misalnya saja di sini saya tulis CA sama dengan tabungan 10 dikurangi investasi yaitu 5. Jadi current account-nya berapa? Ya betul, positif 5. Jadi current account di sini sedang mengalami surplus atau defisit? Surplus. Namun dalam keadaan yang kedua, di sini misalnya untuk tabungan sebesar 5, namun untuk investasi sebesar 10, maka current account-nya dalam kondisi bagaimana? Iya, defisit ya, defisit berapa? 5. Oke, jadi sudah bisa dipahami ya keadaan dari transaksi berjalan saat surplus maupun saat defisit. Kemudian, adapun hubungan antara transaksi berjalan dan transaksi finansial. Jika CA atau current account ditambah KFA atau capital financial account sama dengan saldo neraca pembayaran, sama dengan perubahan cadangan devisa. Jadi melalui persamaan 3 ini memiliki arti sebagai berikut. Jika saldo neraca pembayaran mengalami surplus, maka cadangan devisa akan bertambah. Namun sebaliknya, jika saldo neraca pembayaran mengalami defisit, maka cadangan devisa akan berkurang. Selanjutnya adalah hubungan saving investment gap dan current account. Dalam konteks pembiayaan investasi, terdapat istilah kesenjangan tabungan investasi atau saving investment gap, yaitu kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan tabungan domestik dengan investasi domestik. Jika ketidakseimbangan terjadi dalam bentuk tabungan lebih kecil daripada investasi tadi ya, maka bantuan luar negeri merupakan salah satu cara untuk menutup celah tersebut dalam rangka mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Sedangkan menurut Beiter dan Graf di tahun 2002, terdapat perbedaan tipe alokasi pinjaman antara negara-negara maju dan negara berkembang. Di negara berkembang, utang biasanya digunakan untuk menutupi kesenjangan antara tabungan dan permintaan investasi atau saving gap tadi. Sedangkan di negara maju, utang dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi Incremental Capital Output Ratio atau ICOR, yaitu rasio investasi terhadap pertumbuhan, yang berarti peningkatan efisiensi investasi suatu negara. Semakin tinggi ICOR, maka semakin rendah produktivitas modal. Nah, di sini terdapat format neraca pembayaran Indonesia. Teman-teman bisa melihat pada proyeksi neraca pembayaran. Di sebelah kiri ada item-item dari transaksi berjalan atau current account. Terdapat neraca perdagangan barang meliputi ekspor dan impor. Kemudian jasa-jasa, pendapatan dan transfer berjalan. Kemudian untuk akun yang kedua ada transaksi modal dan finansial atau KFA tadi yang meliputi transaksi modal. Kemudian ada transaksi finansial berupa investasi langsung. Kemarin sudah kita bahas untuk investasi langsung namanya apa?
Ya, FDI ya, Financial Direct Investment, dan investasi portofolio atau apa kemarin? Financial Portfolio Investment atau FPI, dan investasi lainnya. Lalu untuk akun selanjutnya adalah jumlah A dan B transaksi berjalan ditambah transaksi modal dan finansial. Yang poin D adalah selisih perhitungan bersih. Dan poin kelima ada neraca keseluruhan dan juga ada kondisi cadangan devisa. Neraca pembayaran terdiri dari dua sub neraca, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial. Setiap neraca terdiri dari beberapa variabel yang memiliki hubungan perilaku dengan berbagai variabel ekonomi makro. Variabel utama yang mempengaruhi neraca dan sub neraca adalah variabel asumsi ekonomi makro. Untuk variabel asumsi ekonomi makro, di sini ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak. Terima kasih. Sekian pembahasan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.